Ye Chen mengangguk pelan. Meskipun Chang Jian adalah pencapaian kecil, ia berada di peringkat 95 daftar promosi abadi, tetapi kekuatannya masih terlalu rendah. Jika dipandang sebelah mata, kemungkinan besar akan menyebabkan malapetaka pembunuhan. Namun, sekarang Chang Jian telah berada di daftar abadi, itu tidak akan membantu menyembunyikan salju. Oleh karena itu hanya dapat ditingkatkan. Wen menambahkan, "Terima kasih atas nasihat saudaramu," kata Ye Chen sambil memeluknya erat-erat. "Kakak seperguruan, aku tidak akan menghindarinya. Hanya ketika yang kuat dapat tumbuh dewasa ketika mereka menghadapi bahaya berulang kali, inilah yang kau ajarkan padaku. Jika mereka bersembunyi, bahkan jika aku telah dilatih ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, mereka belum mengalami angin dan hujan, tetapi mereka hanyalah bunga di rumah kaca." Chang Jian memiliki jalan napas yang bangga. "Aku tidak ingin menyembunyikanmu, tetapi aku akan melakukan sesuatu di masa depan, berhati-hatilah dan hindari masalah yang tidak perlu," kata Ye. Aku tahu." Chang Jian mengangguk patuh. "Pedang kita pasti akan mampu mengguncang dunia di masa depan. Siapa yang tidak memiliki mata yang panjang akan menemukan peluang dan menghancurkannya bersama-sama." Harimau terbang berkata dengan suara yang besar. Itu adalah nada yang bagus untuk mendengar burung-burung berbalik dan berkata, "Itu adalah nada yang bagus. Hiduplah dan katakan saja." Sekarang dia belum sepenuhnya menarik perhatian orang lain. Begitu konvensi negeri dongeng dibuka atau seseorang yang memiliki hati mengeluarkannya dan mengatakan sesuatu, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Pada saat itu, masalahmu akan sangat diperlukan. Jika orang lain berani mengambil sesuatu, kita tidak pandai menggertak. Harimau terbang itu bersenandung, membual dan meniup langit. Wilayah selatan tidak sesederhana yang kau pikirkan. Selain 5 tempat suci dan 4 keluarga, ada banyak keluarga yang kuat. Melompat keluar dari satu dan membunuh kalian semua. Burung itu berkata, ada banyak orang yang terbunuh oleh tulang pedang bawaan keluarga Chang. Beberapa leluhur dari banyak keluarga meninggal di tangan tulang itu. Jika mereka memperhatikanmu, mustahil untuk mengirim ki ke tulang pedang bawaanmu. Petik 2. Adik perempuan berkata bahwa tulang pedang bawaan Chang membunuh 4 pihak pada tahun itu, dan tidak mencapai prestise, dan menjadi bintang yang paling cemerlang saat itu. Bahkan cahaya dari 5 putra tempat suci pun ditekan, dan ada banyak orang yang menyinggung tulang pedang bawaan. Jika ada lebih banyak tulang pedang bawaan, itu mungkin akan menarik permusuhan. Kata Wen. Tidak dapat dihindari bahwa kita mencoba untuk bersikap rendah hati, tetapi kita tidak akan menunggu orang lain dipaksa oleh kerja keras. Cahaya dingin berkelap-kelip di mata Ye Chen. Wen renyuh melihat ini, dan tidak lagi berkata apa-apa. "Cium burung itu, ngomong-ngomong kamu lebih hati-hati, kalau kamu mati, surat anginku ini kepada siapa harus diminta?" "Aku sudah mati. Kau akan pergi menemui orang yang membunuhku dan membalas dendam untukku." Ye Chen bercanda. Burung bau itu memucat matanya, wajahnya tampak hina, "Aku tidak akan membalas dendam untukmu." Dari keluarga Wen, Ye Chen penuh dengan hati dan hal-hal, dan tampaknya ada beberapa awan di kepalanya. "Kakak, ada apa denganmu?" tanya Chang Jian. Ye Chen menatap Chang Jian, menunjukkan warna yang bermartabat, berkata, "Pergi, pertama-tama cari tahu informasi tentang tulang pedang bawaan Chang Jian, kenali dirimu dan kenali yang lain sebelum lebih banyak hal dapat dihindari." Ye Chen membawa orang-orang ke Xian Cheng dan mulai menanyakan informasi tentang tulang pedang bawaan keluarga Chang. Mereka memasuki perpustakaan. Ini adalah kekuatan Xian Cheng. Ada sumber daya yang sangat besar di perpustakaan. Selama ada cukup kristal spiritual, mereka dapat memasuki perpustakaan untuk membaca informasi. Beberapa orang di Ye Chen menyerahkan ribuan kristal hijau, lalu memasuki perpustakaan dan mulai membaca. Ketemu. Setelah mencari-cari, Yaoxi menemukan petunjuk. Ini adalah buku kuno yang sangat tebal, ditulis dengan 5 kata besar, biografi tulang pedang bawaan. Ini adalah biografi yang didedikasikan untuk tulang pedang bawaan. Suan Yuan terkejut. Ye Chen membuka buku-buku kuno itu. Halaman pertama buku kuno itu adalah sebuah gambar, yang ditandai dengan gambar tulang pedang bawaan. Ketika beberapa orang melihat gambar itu, hati mereka bergetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua menatap pedang pucat itu, yang acuh tak acuh terhadapnya.
Chang Jian bertanya-tanya bagaimana cara melihatnya. Dia datang dan melihat gambar itu, matanya menyusut dan wajahnya menjadi pucat. Aku berkata, "Nak, ini bukan ayahmu, kan?" Flying Tiger melihat potret itu, melihat Chang Jian, membuka mulutnya dan bertanya, "Bagaimana ini mungkin?" Chang Jian menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tetapi juga tercengang. Ini sangat mirip, tidak ada perbedaan dalam garis besarnya. Mentian menggelengkan kepalanya dan kagum, yang sama sekali tidak terbayangkan. Pedang kuno itu seperti dua kacang polong dan pedang yang hampir sama. Jika kita mengatakan sesuatu yang berbeda, itu seharusnya memiliki rasa yang sama. Mungkin karena kekuatan pedang itu tidak cukup, dan tidak dapat memiliki daya tarik yang bertahan lama. Namun, hanya ada sedikit perbedaan di antara mereka. Seperti dua kacang polong, mereka semua terlahir dengan tulang pedang. Ye Chen menatap potret itu untuk waktu yang lama, dan dia sangat terkejut. Chang Jian tidak memiliki ayah dan ibu, dan dibesarkan oleh sekelompok pengemis. Mungkin satu-satunya identitasnya adalah liontin yang diukir dengan pedang Chang. Seseorang yang tidak memiliki orang tua dan tidak tahu latar belakang hidupnya terhubung dengan orang terkenal di dunia 8.000 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa. Kenapa bisa begini? Ye Chen ragu. Kebetulan sekali kedua pedang itu tidak sama di dunia. Hanya ada dua penjelasan. Satu adalah hubungan darah, dan yang lainnya adalah takdir. Kata jiwa tua itu. Hubungan darah, takdir, reinkarnasi. Setelah mendengarkan Ye Chen, ada lapisan gelombang di hatinya. Dua kemungkinan itu tidak masuk akal. Pertama-tama, hubungan darah seharusnya tidak mungkin. Tulang pedang bawaan keluarga Chang adalah tokoh kelas dunia 8.000 tahun yang lalu. Sekarang, dia berusia lebih dari 8.000 tahun, dan Chang Jian baru berusia 20 tahun. Ini jelas tidak masuk akal. Jika bukan orang tua anak, tidak mungkin bisa begitu mirip. Oleh karena itu, hubungan darah disangkal oleh Ye Chen. Itu bukan hubungan darah, itu adalah takdir, reinkarnasi. Ye Chen telah pergi ke wilayah barat dan berbicara dengan banyak biksu tentang reinkarnasi. Para biksu di wilayah barat percaya pada kehidupan setelah kematian dan ada reinkarnasi. Setelah kematian, semua orang akan memasuki reinkarnasi dan menjadi diri berikutnya. Sebelumnya, Ye Chen bingung dengan hal ini, tetapi setelah melihat Huo Wutian, Sui Yutian, Tu Xingsun, dan yang lainnya, dia percaya bahwa mungkin ada reinkarnasi, karena mereka adalah pemuja api, pemuja reinkarnasi, dan Tu Zun di masa lalu. Tulang pedang bawaan keluarga Chang sangat kuat di seluruh dunia, tetapi tidak ditemukan di tahun-tahun terakhirnya, yang mungkin menjadi kunci masalahnya. Apakah ini benar-benar takdir? Ye Chen masih sulit menerimanya. Jika memang benar, itu berarti tulang pedang bawaan keluarga Chang adalah pedang Chang sekarang. Tidak akan terjadi seperti ini, kan? Kamu bukan anak haram keluarga Chang, kan? Kamu tidak punya ayah dan ibu. Jika melihat kata Chang Jian pada liontin ini, kemungkinan besar liontin ini memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Chang. Nenek, kedua putra keluarga Chang selalu menentang kita, tetapi sekarang sudah lebih baik, mereka bahkan masih berhubungan dengan mereka. Feitian Tiger, Mentian, dan yang lainnya mulai berdiskusi satu sama lain. Jangan banyak bicara, sekarang masalahnya belum diselidiki dengan jelas. Apa yang kamu bicarakan? Liu Piaoyue berkata dengan tidak puas. Ye Chen, kamu punya kata. Flying Tiger menepuk bahu Ye Chen. Ye Chen kembali sadar dan melihat ke arah Chang Jian. Dia berkata dengan pelan, sekarang semuanya tidak pasti. Mari kita selesaikan membaca biografi ini. Beberapa orang Ye Chen mulai membaca buku kuno ini, yang dengan jelas mencatat semua kisah hidup tentang tulang pedang bawaan keluarga Chang. Pedang Chang lahir dari sesuatu yang luar biasa. Pedang itu penuh dengan roh pedang. Pedang itu disembunyikan oleh keluarga Chang saat lahir. Pedang itu dibudidayakan dengan sumber daya terbaik sejak kecil. Baru setelah tulang pedang bawaan keluarga Chang terbentuk, keluarga Chang membiarkannya mengalaminya. Setelah itu adalah jalan yang kuat, di jalan ini, ada banyak mayat. Tulang pedang bawaan keluarga Chang telah memenggal kepala musuh yang tak terhitung jumlahnya, sepanjang jalan lagu darah, menginjakkan kaki di puncak, membuat banyak orang takut. Namun, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan tidak ada yang tahu nama tulang pedang bawaan keluarga Chang.
Yang lain hanya memanggilnya tulang pedang bawaan. Setelah membaca biografi aslinya, Ye Chen menulis bahwa tulang pedang bawaan menghilang, yang tidak tercatat. Ketika dia akhirnya menghilang, dia baru berusia 5.000 tahun. Dengan kekuatannya, dia bisa hidup selama 8.000 tahun. Bagaimana mungkin itu menghilang? Xuanwu ragu. Ini seharusnya menjadi keraguan terbesar. Pedang itu menghilang 3.000 tahun yang lalu dan menghilang. Dapat dipastikan bahwa pedang Chang bukanlah darah dari tulang pedang bawaan, karena waktunya tidak tepat. Xuan Yuan menegaskan, jika bukan darah, bagaimana bisa begitu mirip? Jangan bilang, tulang pedang bawaan semuanya tumbuh seperti ini. Fei Tian Tiger menyindir. Ye Chen terdiam lama dan akhirnya membuat keputusan. Aku akan membawa Chang Jian ke rumah Chang. Ye Chen tahu bahwa jika ingin memahami semua ini, kamu harus pergi ke rumah Chang. Dia belajar dari buku-buku kuno bahwa tulang pedang bawaan keluarga Chang telah membunuh banyak orang kuat, beberapa dari mereka adalah tokoh dari beberapa kekuatan besar dan keluarga besar. Jika masalah tulang pedang bawaan Chang Jian diperhatikan oleh orang-orang, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Karena itu, jika Chang Jian memiliki perlindungan dari keluarga Chang, siapa yang berani menggerakkan Chang Jian? Meskipun saudara-saudara Chang memiliki dendam dengan mereka sebelumnya, tidak ada musuh abadi di dunia ini, hanya kepentingan abadi, yang dapat diselesaikan. Terlebih lagi, begitu keluarga Chang tahu bahwa pedang Chang dan tulang pedang bawaan memiliki hubungan yang hebat, maka Chang Jian tidak akan pernah menolak untuk berada di luar pintu. Sudah terlambat untuk berbahagia. Tidak, itu terlalu berbahaya. Bukankah pergi ke rumah Chang sama saja dengan seekor domba yang masuk ke mulut harimau? Fei Tian Tiger adalah orang pertama yang tidak setuju. Pagi, kamu benar-benar ingin pergi. Itu terlalu berbahaya. Yao Xi menggelengkan kepalanya. Ye Chen dengan tegas berkata, perjalanan ini harus dilakukan. Ye Chen tegas dan tak tertandingi. Dia harus tahu identitas Chang Jian. Karena semua jenis petunjuk menunjukkan bahwa itu mungkin terkait dengan tulang pedang bawaan keluarga Chang, bahkan jika itu adalah gua harimau di Longtan, Ye Chen akan membuat terobosan. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak berguna, dan mereka ingin pergi bersama mereka, dan Ye Chen menolak. Jika kamu tinggal di Xiancheng, bahkan jika ada bahaya, kamu tidak akan dapat membunuh semuanya. Selain itu, jika pedang Chang benar-benar terhubung dengan tulang pedang bawaan Chang, maka keluarga Chang tidak akan pernah melakukannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Pagi, itu masih terlalu berbahaya. Aku akan pergi bersamamu. Liu Feixue masih tidak khawatir, bahkan jika ada bahaya, juga ingin menghabiskan waktu bersama Ye Pagi. Karena kita adalah saudara, sudah sewajarnya untuk mati bersama. Jika kita melihatmu, kita tidak dapat melakukannya, kata pria itu. Ye Chen tersenyum lembut karena aku adalah saudara, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, membiarkanmu menemaniku mengambil risiko, aku tidak bisa menahannya lagi, tidak perlu dikatakan, kali ini, aku pergi ke rumah Chang dengan Chang Jian, yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa. Anak ini keras kepala, dan dia tidak bisa mati. Flying Tiger tahu temperamen Ye Chen, begitu dia memutuskan, dia tidak bisa berubah. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Kami akan menunggumu kembali. Meskipun Yao Xi khawatir, dia hanya bisa mendukung Ye Chen sekarang. Aku akan baik-baik saja, tunggu kami kembali, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen meninggalkan kota dengan pedang dan menuju rumah Chang. Keluarga Chang, keluarga kuat yang berdiri di selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memiliki fondasi yang sangat kaya. Kelahiran tulang pedang 8.000 tahun yang lalu, menyapu langit, telah sangat mengkonsolidasikan keluarga Chang. Namun, dengan hilangnya tulang pedang bawaan, keluarga Chang tidak memiliki pelindung yang kuat di permukaan, tetapi fondasinya masih belum dapat dipercaya. Kecuali 5 tempat suci dan 3 keluarga lainnya, seluruh wilayah selatan adalah dunia, dan tidak ada keluarga yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Chang sesuka hati. Keluarga Chang sangat besar dan memiliki banyak bangunan, yang telah menjadi milik keluarga rakyat. Ye Chen dan Chang Jian datang ke gerbang Chang. Gerbang keluarga Chang sangat megah dan megah. Tingginya beberapa meter, setiap sisi memiliki unicorn untuk menjaganya, dan itu megah. Ye Chen Timur, datanglah untuk bertemu.
Ye Chen pergi ke gerbang keluarga Chang dan berkata kepada penjaga di gerbang. Kekuatan penjaga gerbang keluarga Chang tidak biasa. Ketika Anda melihat Ye Chen dan Chang Jian, beberapa penjaga menunjukkan penghinaan. Penjaga pertama berkata, bisakah Anda memiliki undangan? Tidak, Ye Chen berkata, karena tidak ada, ayo pergi. Penjaga pertama, sekali dia melambaikan tangannya, berbalik dari Ye Chen. Mata Ye Chen sedikit berkedip, dan berkata, kamu tidak melapor. Wajah penjaga pertama menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, apakah kamu ingin menerobos masuk ke dalam kegagalan? Penjaga pertama baru saja selesai berbicara, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergerak, seluruh ruangan seperti telah diperbaiki, beberapa penjaga tidak dapat bergerak. Ah! Ketika mereka bereaksi, mereka semua terbang keluar dan berteriak. Ye Chen dan Chang Jian melangkah masuk ke rumah Chang. Para penjaga berteriak, ayo, seseorang telah menyusup ke rumah Chang dan menjatuhkan mereka. Pada saat itu, keluarga Chang muncul banyak penjaga, dikelilingi oleh Ye Chen dan Chang Jian. Jika kamu menerobos masuk ke keluarga Chang, kamu harus membunuh yang lain. Seorang pria berbaju besi berteriak keras. Ye Chen mengamati para penjaga ini. Orang-orang ini semuanya berada di atas wilayah Jindan dan Yuanying. Kekuatan mereka tidak lemah, tetapi tidak cukup untuk mengalahkannya. Katakan kepada salah satu dari kalian yang bisa berbicara untuk keluar. Cahaya dingin berkelap-kelip di mata Ye Chen. Siapa kamu dan apa kualifikasimu? Orang-orang berbaju besi itu dingin dan dingin. Pemilik 9 surga Guntur Fu tidak cukup memenuhi syarat, kata Ye. Apa? Wajah pria berbaju besi itu berubah. Ye Chen berkata, apakah kau ingin aku membuat Guntur turun untuk membuatmu nyaman? Laporkan kepada orang tua. Pria berbaju besi itu melompat dalam hatinya. Jika ada Guntur yang turun, itu tidak akan berakhir. Belum lama ini, seorang pria tua keluar, pria tua itu mengenakan mantel abu-abu, tatapannya dingin dan serius, dengan momentum yang kuat untuk datang ke Ye Chen dan pedang itu. Pemilik rune Guntur 9 surga. Bagus, aku tidak pergi kepadamu. Kau datang ke rumah Chang untuk mati. Orang tua yang berkumpul itu berkata dengan suara dingin. Ye Chen berkata, terlalu dini untuk mati sekarang. Hari ini, aku hanya datang untuk membuktikan satu hal, yang berhubungan dengan tulang pedang bawaan. Tulang pedang bawaan. Orang tua berpakaian abu-abu itu mendengar bahwa matanya sedikit menyusut. Pada saat ini, matanya tertuju pada tubuh Chang Jian. Pedang ki dari tulang membuatnya menggigil dan kulit kepalanya mati rasa. Tulang pedang alam. Orang tua itu kehilangan suaranya. Ya, itu adalah tulang pedang bawaan. Ye Chen menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan berkata, lihatlah penampilannya lagi. Seperti apa bentuk tulang pedang bawaan keluarga Chang 8.000 tahun yang lalu. Kurasa, keluarga Chang pasti punya catatan. Mendengar Ye Chen mengatakan ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan hati-hati melihat pedang Chang, matanya menyipit dan menyipit. Sejujurnya, posisinya di keluarga Chang tidak terlalu tinggi. Meskipun dia tahu tentang tulang pedang bawaan, dia pernah melihat gambar tulang pedang bawaan, yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu merasa bahwa ini bukan hal yang sama, dan itu terkait dengan tulang pedang bawaan. Itu bukan masalah kecil. Dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Para pengawal keluarga Chang bingung harus berbuat apa, dan mereka harus berdiri dengan Ye Chen dan pedang Chang. Ye Chen berdiri di samping, menunggu dengan tenang, dia percaya bahwa sebentar lagi, dia akan keluar sebagai tokoh penting keluarga Chang. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu keluar dari pedang Chang dengan tergesa-gesa, salah satunya adalah lelaki tua berpakaian abu-abu, dan lelaki tua berjubah biru berjalan di depan mereka. Lelaki tua itu penuh dengan momentum yang kuat dan penampilan yang tajam. Itu sama sekali tidak sederhana di keluarga Chang. Lelaki tua berjubah biru datang dan matanya langsung tertuju pada tubuh Chang Jian. Ketika dia melihat mata pertama Chang Jian, seluruh penampilan lelaki itu berubah. Di bawah sejumlah penyelidikan, lelaki tua itu melihat liontin pada pedang Chang, dan seluruh penampilan lelaki itu berubah lagi. Langit-langit untuk bertemu leluhur kecil. Lelaki tua berjubah biru itu langsung berlutut, dan menyembah dengan penuh hormat. Semua orang di ruangan itu menatap si bodoh. Apa ini? Dasar bajingan, jangan berlutut, sambut saja orang Hui dari leluhur kecil.
Teriak langit-langit. Meskipun orang tua berpakaian abu-abu dan para penjaga di tempat kejadian tidak dapat menyentuh kepala mereka, mereka tidak berani tidak mematuhi langit, dan segera berlutut. Ye Chen terkejut dalam hatinya. Langit Changyun pasti memiliki identitas tinggi di keluarga Chang. Ketika dia melihat pedang Chang, dia berlutut. Dia juga menyebut pedang Chang sebagai leluhur kecil. Apakah itu benar-benar terkait dengan keluarga Chang? Chang Jian juga tercengang, bagaimana bisa tidak berkata apa-apa saat berlutut. Zhu kecil, akhirnya kau kembali. Langit menatap pedang itu, air matanya berlinang. Tetua Chang, beberapa hal lebih baik dikatakan dengan jelas, kata Ye. Langit Changyun berdiri, menyeka air matanya, lalu berkata, leluhurku kembali, keluarga Changku akan bahagia lagi, ini adalah hal terbesar dalam 3000 tahun keluarga Changku. Beritahu tuan rumah, katakan bahwa leluhur kecil telah kembali. Awan-awan di langit menyerbu lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Orang tua berpakaian abu-abu itu buru-buru bangkit dan pergi, dan langit dengan daun pagi dan pedang memasuki rumah Chang dan tiba di aula yang megah. Tetua Chang, apa ini? Ye Chen bertanya lagi. Langit awan berongga sangat bersemangat, mereka telah lama berharap leluhur kecil itu kembali, hati tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. 8.000 tahun yang lalu, keluarga Chang muncul tulang pedang bawaan, yang membuat seluruh dunia menjadi orang yang paling mempesona, dan juga kebanggaan keluarga Chang kami selama bertahun-tahun. Chang Yuntian menenangkan suasana hatinya dan berkata, ketika leluhur tulang pedang kuno berusia awal 50-an, mereka merasa bahwa batas mereka akan datang, dan mereka disembunyikan. Tidak seorang pun mengetahui berita tentang ayah tua itu, tetapi meninggalkan sepatah kata pun. Nirwana terlahir kembali, dan dunia tidak akan kosong. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa leluhur akan muncul kembali, dan seluruh keluarga Chang menunggu selama 3000 tahun. Bisakah kita mengatakan bahwa tulang pedang bawaan keluarga Chang dapat dilahirkan kembali oleh Nirwana? Ye Chen terkejut. Changyun menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang ditinggalkan leluhur tua adalah bukti terbaik. Leluhur tua itu akan kembali. Sekarang, itu telah dibuktikan. Leluhur tua itu pernah memiliki liontin bersamanya, diukir dengan kata Changjian. Ini adalah nama leluhur tua itu. Tidak seorang pun tahu nama asli leluhur tua itu. Liontin. Ye Chen melihat liontin pada pedang Chang. Ternyata liontin itu adalah yang dikenakan Chang Jia bersamanya. Mirip seperti dua kacang polong. Itu sama saja dengan nirwana leluhur lama. Awan berarak, dan suasana hati ini sulit dijelaskan. Di mana leluhur kecil? Pada saat ini, beberapa keluarga Chang yang kuat keluar dari aula, dipimpin oleh seorang pria parubaya, seorang pria yang sangat bela diri, dengan momentum yang unggul, memberikan rasa penindasan. Dan orang-orang di belakang militer Inggris adalah keluarga kuno dari rumah Chang, masing-masing luar biasa. Tetapi pada saat ini, mata semua orang memancarkan cahaya kegembiraan, semua kuas jatuh pada tubuh Chang Jian, melihat penampilan Chang Jian, tidak ada yang bisa tenang. Salju untuk bertemu leluhur kecil. Pria Yingwu, keluarga Chang Changshui, berlutut, dan rumah keluarga tua dan penginapan di belakangnya juga berlutut dan berteriak untuk leluhur kecil. Chang Jian melangkah mundur beberapa langkah, menatap dedaunan pagi, lalu berkata, apa yang kau lakukan? Jangan berlutut tanpa berkata tidak apa-apa, oke, bangun. Chang Shui berdiri dan berkata dengan penuh semangat, leluhur kecil, kau bisa kembali, dan Chang Jian kita akan direvitalisasi lagi. Namaku Chang Jian, bukan leluhur kecilmu. Chang Jian berkata dengan sungguh-sungguh, aku berasal dari wilayah timur, tidak punya ayah dan ibu, dan keluarga Changmu selama 8 tahun tidak memiliki hubungan, kau mengenali orang yang salah. Chang Jian, Chang Shui lebih bersemangat dalam hatinya, kau tidak akan salah, kau adalah leluhur kecil, tidak akan pernah ada kesalahan. Xiao Zhu, sejak kau menghilang, keluarga Chang telah menunggu kemunculanmu selama lebih dari 3000 tahun. Seorang lelaki tua dari keluarga Chang begitu gembira hingga hampir menangis. Meskipun pedang Chang yang sekarang tidak cukup kuat, itu adalah simbol kekuatannya. Di masa depan, pedang itu akan mampu sekali lagi mendominasi dunia dan menyapu 8 gurun di alam semesta.
Tentu saja, keluarga Chang tidak akan menolak orang seperti itu yang kemungkinan besar akan menjadi orang kuat kelas dunia dari ribuan mil jauhnya. Terlebih lagi, pedang Chang memiliki hubungan yang erat dengan tulang pedang asli keluarga Chang. Berdasarkan hal ini, keluarga Chang tidak memiliki alasan untuk tidak menerimanya. Selamat datang leluhur kecil orang Hui. Chang Sue membuat upacara besar lagi. Selamat datang leluhur kecil orang Hui. Anggota keluarga Chang yang tua dan terkenal semuanya melakukan upacara yang hebat dan menginspirasi. Saya ingin melihat pedang Chang Chen. Chang Sue dan anggota keluarga tua keluarga Chang mengubah wajah mereka. Semuanya sudah berakhir. Ye Chen berkata pelan, dia tahu apa yang dipikirkan Chang Jian, dan Ye Chen tidak benar-benar merasa lega. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Jika bukan karena bantuan surga, guru pasti sudah mati di tangan keluarga biasa. Ketika Chang Jian berbicara, dia melihat ke arah Chang Sue dan yang lainnya, dan menjadi acuh tak acuh. Kamu bilang aku adalah leluhur kecil keluarga Chang, artinya, statusku lebih tinggi dari kalian semua. Itu wajar. Xiao Zhu adalah Taizu, tetua kami. Jalanan Grey Snow bahkan ramai. Chang Jian berkata, baiklah, karena kamu pikir aku mengatakan leluhur kecil keluarga Chang, maka aku dapat menghukum keturunan keluarga Chang. Chang Sue berkata, Xiao Zhu, aku tidak tahu keturunan keluarga Chang mana yang menyinggungmu. Bukan menyinggungku, tetapi menyinggung kakak seperguruanku. Jika Chang Jian tidak memiliki kakak seperguruan, dia masih pengemis sekarang. Tulang pedang bawaan apa itu omong kosong. Chang Jian berkata, panggil Chang melawan surga, Chang Hentian keluar. Ketika Chang Sue mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia berkata, pergi dan panggil kedua bajingan itu ke sini. Para tetua keluarga Chang semuanya terkejut. Itu terkait dengan saudara-saudara Tian Jiao dari keluarga Chang. Namun, tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa saudara-saudara Chang selalu sombong, dan mereka mendengar bahwa mereka memprovokasi orang lain di pertemuan Pantao dan dipukuli dengan parah di wajah. Kemudian, beberapa orang datang ke pintu untuk memperingatkan mereka. Hari pemberontakan Chang dan Chang Hentian segera dipanggil untuk datang. Setelah mereka memasuki aula dan melihat Ye Chen, mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin membunuh. Ye Chen, beraninya kau datang ke rumah Chang dan mati. Aku benci surga dan amarah. Bang, Chang Hentian baru saja selesai berbicara, Chang Sue menamparnya dan menerbangkan Chang Hentian ke aula. Tiba-tiba, langit tertutup, bagaimana ini bisa terjadi? Ayah! Chang tercengang. Bajingan, saat aku melihat Xiao Zhu, aku berlutut untuk memberi hormat dan berani menunjukkan niat membunuhku. Itu tidak bisa dimaafkan. Chang Sue berkata dengan marah. Langit tertutup sepenuhnya, Xiao Zhu. Leluhur kecil apa? Pada saat ini, Chang Hentian kembali dengan darah mengalir dari mulutnya. Dia tidak mengerti mengapa Chang Sue menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah leluhur keluarga Chang kita yang telah menunggu selama 3000 tahun. Kalian berdua bajingan, silakan berlutut. Chang Sue menendang masa lalu, Chang ke langit dan Chang Hentian berlutut di tanah. Ayah ini bagaimana mungkin? Bang! Chang Sue menamparkan telapak tangannya di wajah Chang dan berteriak, jika kamu tidak menghormati leluhurmu, kamu harus bertarung. Chang dan Chang Hentian jujur. Di depan orang tua mereka tidak memiliki sedikit pun keberanian yang kuat. Kudengar di pertemuan Persik Datar, kalian berdua mencoba berurusan dengan kakak seperguruanku dengan kekuatan kalian sendiri. Kemudian, kalian kehilangan muka dan meminta seseorang untuk membunuh kakak seperguruanku. Benarkah itu? Chang Jian menatap mereka dengan dingin. Chang Tian dan Chang Hentian langsung berkeringat dingin. Chang Sue bertanya, Xiao Zhu bertanya padamu, kau bodoh. Ya. Chang Tian dan Chang Hentian menundukkan kepala. Chang Jian bersenandung, kalian berdua sangat berani, kakak seperguruanku, kau berani menghadapinya. Kalian sombong, mendominasi, dan sombong. Jika kalian tidak mengajarimu hari ini, kalian mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Chang memberontak dan Chang Hentian terkejut dan menatap Chang Sue. Chang Sue tercengang, aku tidak tahu bagaimana Chang Jian akan melakukannya. Minta maaflah kepada kakak seperguruanku terlebih dahulu. Chang Jian bersenandung.
Chang hari yang buruk dan wajah Chang Hentian tenggelam dan meminta mereka untuk meminta maaf kepada Ye Chen, yang lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Xiao Zhu memintamu untuk meminta maaf. Apakah kamu tuli? Teriak Chang Sui. Chang memberontak dan Chang Hentian menggertakkan gigi mereka. Mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berkata, maaf, kami salah. Tolong jangan ingat penjahat. Petik 2. Hanya seperti itu, tidak ada ketulusan sama sekali. Kakak seperguruanku membutuhkan beberapa sumber daya untuk latihannya baru-baru ini. Keluarkan semua sumber daya yang kalian miliki. Chang Jian melirik mereka. Chang melawan langit dan Chang Hentian sangat jelas, bahkan jika mereka tidak mau, tidak ada gunanya, jadi dengan jujur menyerahkan tubuh mereka sendiri dari kristal roh. Chang Jian berkata dengan senyum puas, hampir sama. Tidak apa-apa untuk melihat sikapmu yang mengakui kesalahanmu. Bahkan jika itu hukuman berat, kamu akan mengikutiku setelah kamu, ketika adik laki-lakiku, dengarkan perintahku. Ah, baik Chang dan Chang tertegun. Apa, tidak, Chang Jian bersenandung, menurut senioritas, aku adalah leluhur kecilmu. Jika kamu adalah adik laki-lakiku, itu akan lebih murah untukmu. Jika tidak, kamu akan dihukum. Terima kasih, kata Chang Sui cepat. Chang memberontak dan Chang Hentian tidak punya pilihan selain dengan berani berkata, terima kasih, Xiao Zhu. Baiklah, sudah beres. Di masa depan, apa yang dikatakan kakak seperguruanku adalah apa yang aku katakan. Jika kamu tidak berhenti, kamu akan melanggar maksudku. Konsekuensinya akan sangat serius. Pedang Chang bersenandung dingin. Chang dan Chang membenci dingin. Mereka ingin membunuh Ye Chen. Sekarang mereka telah menjadi adik laki-laki Ye Chen yang menyamar. Ada apa? Sulit untuk bergaul dengannya. Xiao Zhu, pertemuan negeri dongeng akan dibuka sekitar setengah tahun lagi. Meskipun Xiao Zhu adalah tulang pedang bawaan, kekuatannya masih lemah saat ini. Selain itu, demi keselamatan Xiao Zhu masih tinggal di keluarga Chang. Kami akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Xiao Zhu dan menghidupkan kembali gaya hebat Xiao Zhu di masa depan. Kata Chang Sui. Chang Jian awalnya ingin menolak, tetapi dia tidak berbicara. Ye Chen berkata, pemimpin keluarga Chang benar. Chang Jian, tulang pedang bawaan, sangat penting. Jika diperhatikan, itu sangat berbahaya. Yang terbaik adalah tetap tinggal di keluarga Chang dan berlatih keras. Baiklah, mari kita berlatih di sini sebentar. Chang Jian berpikir sebentar dan mengangguk setuju. Kemudian dia berkata kepada Chang pemberontak dan Chang Hen, kalian berdua dengarkan kata-kata kakak seperguruanku dan lindungi mereka. Jika aku tahu bahwa mereka kekurangan sehelai rambut, kalian tidak akan bisa hidup dengan baik. Chang melawan langit dan Chang Hentian merasa bahwa seluruh dunia berwarna abu-abu, dan tidak ada cinta di dunia ini. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan keluarga Chang dan meninggalkan Chang Jian di keluarga Chang, yang merupakan pilihan terbaik. Dia percaya bahwa dengan detail keluarga Chang, kekuatan pedang Chang akan meningkat pesat dalam waktu setengah tahun. Sudah waktunya bagiku untuk meningkatkan kekuatanku. Kalau tidak, ketika aku begitu jauh dari Chang Jian, wajah kakak seperguruanku tidak akan terkulai. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Chang melawan langit dan Chang Hentian berdiri di gerbang rumah Chang dan menyaksikan Ye Chen pergi jauh. Meskipun mereka saling membenci, mereka hanya bisa menahannya. Rasa seperti ini sungguh tidak mengenakan. Sialan, kenapa ini bisa terjadi? Chang Hentian menggertakkan giginya. Chang menghela napas panjang, tak bisa berkata apa-apa. Kakak, apakah kita mengakuinya? Chang Hentian tidak mau berkata. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Dia adalah kakak seperguruan Xiao Zhu. Apakah kau ingin melawannya? Jika mereka tidak datang untuk menghukum kita, kita akan membakar Kaohsiung. Tapi, jangan berpikir untuk berurusan dengan Ye Chen di masa depan. Dengan cara ini, kau dan aku akan tamat. Chang melawan langit sangat jelas, dengan pedang Chang dalam status keluarga Chang, bahkan jika kau ingin membunuh saudara-saudara mereka, Chang Sui akan melakukan hal yang sama. Dalam keluarga besar, kepentingan keluarga di atas segalanya. Tulang pedang bawaan 100 kali lebih berharga daripada dua saudara laki-laki mereka. Kuncinya adalah bahwa tulang pedang bawaan ini juga merupakan leluhur mereka. Dalam keluarga besar, urutan yang muda sangat penting.
Ketika pedang Chang muncul, keluarga Chang akan meningkatkan kekuatan seluruh keluarga untuk menciptakan tulang pedang bawaan lain yang lebih unggul dari dunia lagi, membuat seluruh keluarga Chang cemerlang lagi. Ketika Ye Chen kembali ke Xiancheng, Liu Piaoxue, Yao Xi dan yang lainnya merasa khawatir. Ketika Ye Chen kembali, dia benar-benar merasa lega. Pedang Chang benar-benar tulang pedang bawaan keluarga Chang, nirvana, dan kelahiran kembali. Fei Tian Tiger menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Berita ini benar-benar mengejutkan. Tidak hanya Fei Tian Tiger, tetapi juga orang lain terkejut. Meskipun mereka telah memikirkan kemungkinan ini, mereka hanya menebak. Sekarang telah sepenuhnya dipastikan bahwa keterkejutan di hati mereka masih besar. Ye Chen mengangguk dan berkata, semua orang di keluarga Chang menyebut Chang Jian sebagai leluhur kecil. Sekarang Chang Jian berlatih di keluarga Chang. Keluarga Chang pasti akan berusaha keras untuk membudidayakan Chang Jian. Nenek, yah, kita punya pendukung. Siapapun yang berani menindas kita di masa depan akan membiarkan Chang Jian mengirim kura-kura dan cucu keluarga Chang untuk membersihkannya. Fei Tian Tiger tertawa gembira. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang Chang Tutian dan Chang Hentian telah menjadi adik laki-laki Chang Jian, dan mereka harus mematuhiku. Haha, kedua bajingan kecil itu juga hari ini. Haha, mereka sangat bahagia. Lain hari, mereka pasti sangat menderita. Mentian menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Biarkan mereka membawakan sepatuku, haha. Flying Tiger menyeringai. Ye Chen memutar matanya dan berkata, kamu ingin menjadi cantik. Tidak peduli bagaimana, mereka juga anak kesayangan keluarga Chang. Bisakah keluarga Chang mentolerir ini? Sekarang hanya tinggal setengah tahun lagi dari konferensi negeri dongeng. Dengan kekuatan kita saat ini, itu masih terlalu lemah, dan kita perlu meningkatkannya dengan cepat. Ini benar-benar hal terbesar saat ini. Meskipun kita telah berada di daftar abadi, masih ada kesenjangan besar antara kita dan orang-orang di puncak daftar. Xuanwu mengangguk setuju. Dalam perjalanan ke Nanyu Xiancheng, dua sosok muncul. Kakak, cepatlah, kakak Ye Chen dalam bahaya. Para wanita bergegas, terus-menerus mendesak pemuda. Meskipun berbahaya, itu juga bisa berubah menjadi keberuntungan. Namun, dari sudut pandang simbol-simbol ramalan, itu agak samar. Aku tidak tahu apa artinya ini. Pria muda itu mengerutkan kening. Tidak peduli apapun situasinya, kita harus berani pergi ke wilayah selatan sesegera mungkin, dan mengingatkan saudara Ye Chen. Wanita itu cemas. Pria muda itu mengangguk dan mencoba yang terbaik untuk mempercepat. Di tempat lain, Paman Zhu, bagaimanapun, dia akan membunuh Ye Chen kali ini. Dia memiliki 9 rune guntur surga dan jimat angin di tangannya, yang tidak bisa membuatnya hidup. Mo Tianji tampak acuh tak acuh, dengan rasa membunuh yang kuat di matanya. Aku tidak akan memperhatikan lantai 2 dari keadaan keluar tubuh. Kali ini, dia pasti akan mati. Seorang lelaki tua bertinta mencibir. Paman, jangan ceroboh. Hidup anak itu sangat sulit. Tidak mudah baginya untuk hidup sampai sekarang. Mo Tianji tidak berani meremehkan Ye Chen. Dia telah berurusan dengan Ye Chen dan tahu bahwa Ye Chen tidak mudah dihadapi. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada keberuntungan. Tianji, ketika kamu datang ke wilayah selatan, bagaimana kamu bisa mengubah temperamenmu? Ini bukan caramu yang dulu. Kamu harus tidak takut. Ini tidak baik untuk latihanmu di masa depan. Orang tua bertinta itu memberitahunya. Mo Tianji juga menemukan masalahnya sendiri, tetapi hatinya tampaknya memiliki bayangan, ingin menghapusnya, tidak semudah itu. Ye Chen, kamu harus mati malam ini. Di luar negeri peri, seorang pemuda bertopeng menunjukkan ekspresi ganas, dan matanya membunuh. Jika kamu berani melawan keluarga bungaku, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu harus membunuh mereka. Di depan pemuda bertopeng itu, berdiri seorang lelaki tua dengan tatapan dingin. Orang tua itu mengenakan jubah hijau dengan sulaman teratai hijau di atasnya. Paman, Ye Chen licik. Kali ini, kamu harus membunuhnya dengan satu pukulan. Kalau tidak, jika kamu memberinya kesempatan, kamu akan mendapat masalah. Mas King Lian berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa liciknya dia akan mati di tanganku. Orang tua berjubah hijau itu berkata dengan percaya diri.
Jika kamu membunuhnya, jimat guntur dan angin 9 hari di tubuhnya adalah milik keluarga bunga kita, dan kulit pohon willow yang diberikan pohon willow tua kepadanya juga merupakan harta yang paling berharga. Kamu harus mendapatkannya. Suara dingin pemuda bertopeng. Penginapan Xiancheng. Ye Chen duduk di atap rumah dengan lutut bersilang. Ada jimat ajaib yang mengalir di sekujur tubuhnya, yang menutupi seluruh tubuhnya. Udara yang pekat berkedip-kedip dan tampak seperti lampu dalam kegelapan. Ye Chen telah menyerap kekuatan ikan mas naga sebelumnya, tanpa menerobos, dan telah menekannya. Kali ini, Ye Chen mendapat banyak qingjing dari Chang Dutian dan Chang Hentian, dan kualitas qingjing sangat bagus. Ye Chen menyerap banyak darinya, dan terus-menerus memperkuat napas. Napas Ye Chen telah mencapai titik kritis, yang dapat dipatahkan kapan saja. Namun, Ye Chen masih menekannya. Dia ingin terus mengumpulkannya, dan akhirnya meledak sepenuhnya ketika dia tidak dapat menekannya. Xianyu ada di depan kita, dan kita akhirnya tiba. Wanita itu memandang kota peri yang besar dari kejauhan dan menghela napas lega. Cepat, jangan hitung anak muda yang memasuki kota abadi. Di kota abadi, Ye Chen duduk di atap. Tiba-tiba, napas mengerikan datang padanya, dan Ye Chen terkejut. Kesempatan untuk membunuh diselimuti udara, yang sangat dingin. Ye Chen merasakan tekanan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia berteriak, teknik ruang dan waktu yang hebat. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ye Chen dengan cepat menghilang, dan mesin pembunuh yang mengerikan itu jatuh dan menghancurkan atap dalam sekejap. Mati. Sebuah raungan datang, sepasang telapak tangan besar tiba-tiba bertepuk tangan, mengirimkan napas teror, kekuatannya sangat mengerikan. Ye Chen terkejut. Kekuatannya terlalu kuat untuk ditanggung dengan kekuatannya saat ini. Dia segera membuka area terlarang, dan pada saat yang sama pikirannya bergerak. 9 guntur surgawi membombardirnya dan menebas tangan besar itu. Ledakan. 9 guntur surgawi terbelah pada sepasang tangan besar itu, mengeluarkan napas teror, tetapi, sepasang tangan besar itu belum hancur, masih menuju Ye Chen untuk bertepuk tangan. Ye Chen terkejut. Ini adalah serangan yang harus dilawan. Ini jelas merupakan serangan yang dilakukan oleh orang kuat yang berusaha sekuat tenaga. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung, angin puyuh melesat keluar, merobek langit, bertabrakan dengan tangan besar, angin puyuh itu hancur, dan tangan besar itu tak tertahankan. Ye Chen dengan cepat mundur dan mengorbankan tripod penjara kota Senxiang. Pada saat yang sama, susunan 8 trigram taiji meledak dan menutupinya. Semua jenis simbol sihir meledak, dan 8 trigram bersinar. Pada saat tangan besar itu bertepuk tangan, tripod penjara kota Senxiang berubah menjadi gunung dan menekan masa lalu. Ledakan. Di atas tripod penjara kota Senxiang, ada kedipan gambar dewa. Itu memiliki kekuatan teror. Itu bertabrakan dengan tangan besar dan langsung tertembak keluar. Tangan besar itu jatuh pada susunan 8 trigram taiji, dan cahaya keemasan dari susunan itu meroket dan mengguncang bumi. Seluruh orang Ye Chen terbang terbalik, segala tenaga tak mampu menahan serangan sepasang tangan besar ini. Puff! Ye Chen memuntahkan seteguk besar darah, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Ini adalah seseorang yang ingin membunuhnya, dan membunuhnya adalah suatu keharusan. Apa yang terjadi? Gerakan yang begitu besar, langsung mengejutkan banyak biksu di Xiancheng. Tempat tidur Fei Tianhu, Xuan Yuan, Yao Xi, Liu Piaoxue, Xuan Wu dan Mantian semuanya hancur. Mereka semua bergegas keluar dan meraung dengan marah, bajingan mana yang melakukannya. Pagi, apakah kamu baik-baik saja? Yao Xi terkejut melihat Ye Chen terluka. Jangan datang ke sini. Ye Chen minum banyak. Tubuhnya tiba-tiba mundur dengan cepat, dan pikirannya tergerak. Guntur hari yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Ye Chen telah menyiapkan daftar dewa. Jika harus, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan daftar itu. Itu bukan orang yang sama. Jiwa tua itu ketakutan. Ye Chen tidak merasakannya. Napasnya berbeda. Ada 2 orang yang ingin membunuhnya. Seberkas cahaya menembus langit, seperti serangan umum yang populer, dengan niat membunuh yang mengerikan, kecepatannya tak tertandingi, orang-orang terkejut. Mesin pembunuh ini melewati area guntur langit dan langsung membunuh Ye Chen. Ye Chen menghalangi tripod penjara kota Senxiang di depannya dan mengarahkan mulut tripod ke mesin pembunuh itu. Ledakan.
Namun, untungnya, tripod penjara kota Sensiang juga menelan mesin pembunuh dan menyelamatkan nyawa Ye Chen untuk sementara waktu. Apakah ada orang yang ingin merebut jimat guntur 9 hari dan rune angin dan mulai menyerang Ye Chen? Para biksu di wilayah abadi terkejut. Mereka semua menonton dari jauh. Setelah melihat Ye Chen, mereka langsung menebak. Sepertinya lebih dari satu orang telah melakukannya. Sepertinya Ye Chen tidak tahan sama sekali. Benarkah Fu Guntur 9 hari akan mengubah pemiliknya? Banyak biksu membicarakannya satu demi satu, dan memandang dengan dingin, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Nenek, ini serangan diam-diam. Melihat situasi ini, Fei Tian Tiger menjadi sangat marah. Wajah Xuan Yuan, Yao Xi, dan yang lainnya juga sangat jelek, karena dilihat dari auranya, kekuatan lawan pasti jauh lebih tinggi dari mereka. Bahkan jika Ye Chen berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan bisa menjadi lawannya. Mo Tianji. Pada saat ini, Xuan Wu melihat sosok di kejauhan dan menatapnya dengan sinis. Anak itu pasti melakukan kesalahan. Fei Tian Tiger menggertakkan giginya. Jika aku tahu, aku seharusnya membunuhnya di Yaoqi. Hari ini benar-benar buruk. Pada saat ini, Ye Chen menghadapi dua aura yang kuat, wajahnya sangat bermartabat, dan kedua kekuatan ini membuat masalah lagi, mereka menyerangnya dengan niat membunuh yang mengerikan, memberinya tekanan besar. 9 hari guntur, Ye Chen meraung, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh, membentuk badai petir. Kemudian, susunan 8 trigram Taiji dan tripod penjara kota Sensiang semuanya diaktifkan sepenuhnya. Dalam sekejap, serangkaian pola ilahi naik ke langit, bersinar cemerlang. Pada saat ini, Ye Chen akan mengorbankan para dewa, dengan penutup cahaya yang menyilaukan, tergantung di atas kepalanya, melindungi seluruh tubuhnya. Ah! Ye Chen meraung ke langit, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kepalanya, langsung ke langit, dan tampaknya menerangi seluruh langit. Jimat-jimat ini muncul, menghembuskan napas teror, berubah menjadi dua serangan, menuju kedua kekuatan untuk membunuh. Ledakan. Dalam sekejap, langit bergetar, seolah-olah akan hancur secara umum, banyak bangunan di kota peri berubah menjadi bubuk dalam badai ini. Bagaimana? Orang tua berjubah tinta Mo terkejut, Ye Chen benar-benar memblokir serangannya. Orang tua berjubah hijau dari keluarga bunga juga terkejut. Mereka belum membunuh Ye Chen 2 kali. Mo Tianji dan pemuda bertopeng semuanya jelek. Mereka telah bertarung 2 kali dan belum membunuh Ye Chen. Sebaliknya, ada begitu banyak orang yang menonton. Bahkan jika Ye Chen terbunuh, banyak orang akan datang untuk merebut jimat guntur 9 hari dan Fu Angin. Menjijikkan. Mo Tianji menggertakkan giginya. Agak ceroboh, tapi selanjutnya, aku yakin aku akan mati. Orang tua berjubah hijau dari keluarga bunga meraung dan mengeluarkan napas yang mengerikan. Teratai hijau melesat keluar dan membunuh Ye Chen. Pada saat yang sama, lelaki tua keluarga Mo meraung, dan sebuah kompas muncul di kepalanya. Sebuah formasi melesat keluar dan menyerbu Ye Chen, yang sangat menakutkan. Itu benar-benar milik keluarga Mo, jangan tanya keberuntungan surga. Wajah Xuan Yuan dingin. Teratai hijau itu adalah orang keluarga bunga. Harimau terbang itu sangat marah. Xuan Wu berkata, aku tidak menyangka bahwa keluarga bunga dan keluarga Mo bahkan mengejar dan membunuh wilayah selatan. Mereka benar-benar menolak untuk menyerah. Ye Chen Tou menggantungkan papan dewa, meraung ke langit, dan jimat itu membubung ke langit. Seluruh orang mengambil susunan 8 trigram Taiji dan tripod penjara Sensiang Zen untuk menyerang King Lian, dan menggunakan susunan 8 trigram Taiji untuk menangani Tianji milik Mo. Dengan berkah dari daftar Feng Shen, baik Sensiang Zen Prison Ding maupun susunan 8 trigram Taiji meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, langsung menghancurkan teratai hijau dan menghancurkan misteri Mo Wen. Potong, Ye Chen meraung, dan ada aliran darah di kepalanya, dikelilingi oleh jimat dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan menebas lelaki tua di keluarga Mo. Pedang itu begitu mengejutkan, hingga lelaki tua berjubah tinta Mo Jia mengubah wajahnya dan meraung untuk melawan pedang itu. Ledakan. Dengan satu pedang, langit seperti terbelah dua. Lelaki tua berjubah tinta dari keluarga Mo itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan runenya melesat keluar, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Bagaimana mungkin anak ini memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Pasti ada masalah.
Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menahan pukulan itu. Ini sungguh luar biasa. Melihat ini, wajah lelaki tua berjubah hijau dari keluarga Hua berubah drastis. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen dapat memiliki kekuatan seperti itu. Pasti ada harta karun di dalam diri anak ini, kalau tidak, dia tidak akan mengerahkan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Ada cahaya keserakahan di mata lelaki tua berjubah hijau itu. Selama kamu membunuh Ye Chen, kamu bisa mendapatkan semua harta karun di tubuh Ye Chen. Semua orang terkejut bahwa level kedua dari tubuh dapat menggunakan pedang yang mengerikan seperti itu. Tidak seorang pun akan percaya bahwa itu adalah kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia mampu menantang level yang lebih tinggi, dia tidak akan bisa melompat begitu jauh. Masih terlambat, ini pertarungan. Ketika Gwen datang ke Xiancheng, wajahnya menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Gutian segera menghitung, wajahnya menjadi jelek, tidak baik, ini pertanda buruk. Saudari Yaoxi, saudari Piao Yue. Gusi segera berkumpul dengan Yaoxi dan yang lainnya. Gusi, Gutian, mengapa kalian di sini? Yaoxi terkejut melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Kakak laki-lakiku dan aku menghitung bahwa saudara laki-laki Ye Chen akan berada dalam kesulitan besar, jadi kami bergegas, tetapi kami tidak menyangka akan sedikit terlambat. Beberapa orang Cina kuno menyalahkan diri sendiri. Gadis kecil, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu telah tumbuh dewasa. Fei Tian Tiger menatap orang Cina kuno itu dan tertawa. Gwen menatap pemuda berpakaian putih di depannya dan bertanya-tanya siapa ini. Kamu bahkan tidak mengenalku. Aku sangat marah. Fei Tian Tiger menatap mata Gwen yang bingung, dan tiba-tiba melompat. Baik Gwen maupun Gutian tertegun sejenak. Gwen terkejut dan berkata, apakah kamu kucing bodoh itu? Siapa yang tahu siapa kamu ketika kamu menjadi manusia? Wajah harimau terbang itu memiliki garis hitam, baru saja akan menyerang. Gutian Dao, kakak Ye Chen memiliki masalah besar, jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, aku khawatir sulit untuk mati dengan baik hari ini. Sangat serius, wajah harimau Fei Tian tiba-tiba berubah. Pergi ke rumah Chang dan temukan Chang Jian. Selama keluarga Chang turun tangan, saudara Ye akan dapat melewatinya. Suan Yuan segera berkata. Mentian berkata dengan cemas, rumah Chang begitu jauh dari kota abadi sehingga air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat. Aku akan pergi, nenek. Sudah waktunya aku pergi. Flying Tiger berdiri, segera berubah menjadi seekor harimau, mengepakkan sayapnya yang besar. Flying Tiger, cepatlah. Liu Piaoyue sedang terburu-buru. Harimau terbang itu tidak tinggal diam, langsung berubah menjadi bayangan, menghilang di langit. Saat ini, dengan kecepatan harimau terbang, diperkirakan tidak ada yang bisa menandinginya dalam 5 tingkat keadaan di luar tubuh. Bagaimana kekuatan Ye Chen bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pasti ada yang salah dengan itu. Dia pasti punya harta karun. Berapa banyak barang bagus yang dimiliki orang ini? Itu sepotong lemak. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak hanya bisa mendapatkan 2 jimat dan karakter segel, tetapi juga mendapatkan banyak harta karun. Aku khawatir banyak orang telah mengikutinya. Banyak biksu seperti cermin di hati mereka. Di wilayah selatan ini, di mana yang kuat dihormati, selama mereka ambisius, mereka tidak akan meninggalkan sepotong lemak seperti itu. Seseorang benar-benar memulainya. Itu dari keluarga Mo. Seluruh tubuh Perila mengeluarkan napas dingin melihat pemandangan ini. Kakak, tolong bantu Ye Chen. Wanita ungu itu khawatir. Kamu masih tidak bisa melepaskannya. Zisu menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang kamu tidak perlu melakukannya. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, Huo Wutian, Sui Yutian, dan Tu Xing Sun tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya. Meskipun 6 Fuzuan selalu menjadi yang benar, beberapa orang akan melawan pemilik 9 rune guntur surga, dan mereka juga akan menyerang kita di masa depan. Oleh karena itu, hanya dengan menunjukkan persatuan dari 6 Fuzuan, kita dapat menghalangi orang lain. Pendeta, penampilan Ye Chen sangat tajam sehingga dia mungkin menarik banyak lalat. Kata gagak api yang berdiri di bahu langit yang menari api. Sekelompok idiot, karena 9 hari Guntur Fu memilih Ye Chen, bagaimana mereka bisa dengan mudah mengubah pemilik?
Buaya naga api berekor 9 mendengus dingin. Tarian api berkata dengan ringan, ini juga mungkin, pemilik Feng Fu tidak akan dipadamkan oleh Ye Chen. Itu dengan bantuan Dewa Liu. Kalau tidak, kemampuan Ye Chen tidak dapat dihancurkan. Sekarang tidak diketahui apakah pemilik Feng Fu hidup atau mati. Kalau tidak, Ye Chen tidak akan mengeluarkan Feng Fu, kata gagak api. Tidak peduli siapa yang mengeluarkannya, singkatnya, jika kamu tidak dapat menyimpannya, itu adalah hidup. Apakah kamu tidak bermaksud melakukannya? Buaya naga api berekor 9 berkata dengan heran. Tarian api tidak berbicara, hanya menonton dengan tenang. Aku berkata, reinkarnasi, apakah kamu tidak berencana melakukannya? Matahari bumi dan hari bulu air berdiri bersama, matahari bumi tersenyum ringan. Suyu Tiandao, jika 9 surga Guntur Fu memiliki kata-kata yang tidak berguna seperti itu, lebih baik untuk mengubah pemiliknya. Dalam perubahan Tuan, saya pikir, mata Lei Zun tidak akan seburuk itu. Itulah kekuatan daftar dewa. Anak ini mendapatkan daftar dewa seperti yang diharapkan. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua memiliki mata tajam dan mata serakah. Taizu, Ye Chen tidak bisa dibunuh. Karena Ye Chen telah dipilih oleh Feng Shenbang, ini adalah kehendak surga. Jika kita melanggar kehendak Tuhan, kita akan dihukum oleh Tuhan. Wajah Ni Huang sulit dilihat. Hukuman Tuhan macam apa, kita keluarga Tuoba akan dapat menguasai dunia. Aku harus mendapatkan daftar dewa ini. Tuoba Batian mendengus dingin. Jika kamu membunuh cucu tertuaku, kamu pasti akan mati hari ini. Daftar dewa akan menjadi milik keluarga Lingku. Di bagian lain kerumunan, seorang lelaki tua berambut putih dengan tatapan dingin adalah Ling Mutian, penguasa kota tua dari kota suci timur. Anak itu benar-benar mendapatkan daftar dewa. Kali ini dia harus mendapatkan daftar dewa. Jika kamu membunuh keturunan keluarga Zhongli, kamu harus membayarnya dengan darah. Zhongli, leluhur besar keluarga Zhongli, menggertakkan giginya, dan pada saat yang sama matanya penuh dengan keinginan yang tak ada habisnya, dan daftar dewa pasti akan dimenangkan. Wah, aku tidak menyangka kau masih punya harta, tapi apa kau pikir kau bisa menyimpannya seperti ini? Semua hartamu akan menjadi milikku. Lelaki tua di Mopao mencibir. Lelaki tua, jika kau punya keterampilan, kau bisa menggunakannya. Bunuh dia. Ye Chen meraung, bertindak lebih dulu, lautan guntur jatuh, guntur langit yang tak terhitung jumlahnya jatuh, di antaranya 9 Tian Lei sangat kuat. Di atas kepala Ye Chen, ada jimat ajaib, yang diberkati dalam 9 guntur surgawi. Kekuatan seluruh guntur langit meningkat pesat. Wajah lelaki tua itu berubah, seluruh tubuhnya penuh darah, dan kekuatan yang paling mengerikan pecah. Dia mendongak ke langit dan meraung, dan kompas besar bergegas keluar, bersinar terang. Jangan tanya tentang alam, itu akan berubah. Orang tua berjubah tinta itu meraung, dan cahaya keemasan meledak dari kompas besar itu. Jalan surga berubah drastis, langit dan bumi terbalik, dan mekanisme alam tidak dapat diprediksi. Itu menjadi sangat aneh. 9 hari guntur membombardir ke bawah, benar-benar menyimpang dari lintasan, dan melewati lelaki tua berjubah tinta itu. Keajaiban surga, baik prosa kuno maupun surga kuno tercengang. Apa yang mereka praktikkan juga merupakan seni mekanisme surgawi, yang tidak bisa lebih jelas lagi. Begitu kuatnya, saat ini, dengan kemampuan kita, kita tidak bisa melakukan ini. Guen tampak jelek. Bunuh. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu meraung, dan ada banyak bunga teratai hijau di langit. Kemudian, semua teratai hijau itu meledak dan berubah menjadi peluang pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, membunuh Ye Chen. Ye Chen, kembalikan anak-anak dan cucu-cucuku. Pada saat teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, Ling Mutian bergerak. Peluang pembunuhan yang mengerikan keluar, dan sebuah senjata panjang ditembakkan, yang mengguncang bumi. Bunuh. Kemudian, 3 sosok keluar dari kerumunan. Semuanya penuh dengan niat membunuh dan ketakutan. Mereka datang ke arah Ye Chen dan ingin melenyapkan Ye Chen sepenuhnya. Sudah waktunya untuk datang. Wajah Gutian tampak serius. Sial, dari mana ini berasal? Aku sangat marah. Akhirnya seseorang tidak dapat menahan tangannya. Ada ejekan di kerumunan. 6 pria kuat pada saat yang sama, alamnya jauh lebih tinggi daripada Ye Chen.
Setelah 6 serangan, Ye Chen segera merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan jika dia memiliki berkah dari daftar dewa, dia tidak dapat menahan serangan seperti itu. Bunuh! Ye Chen meraung, sekarang dia tidak memiliki jalan kembali, hanya bisa bertarung dengan putus asa. Aliran darah mengalir deras dari penutup roh Ye Chen, dan pikiran Ye Chen bergerak. Cahaya jimat ajaib dari daftar Feng Shen lebih menyilaukan, dan kekuatan spiritual yang luas berubah menjadi lautan. Ye Chen menggerakkan alisnya dan langsung menawarkan Jiutian Leifu kepada lelaki tua berjubah hijau itu. Ledakan, guntur langit sangat mengerikan. 9 guntur langit Fu tampaknya telah bangkit kembali. Sebuah petir menyambar, yang lebih menakutkan daripada guntur sebelumnya. Semua kelopak bunga hancur. Orang tua berjubah hijau itu mengubah wajahnya. Tubuhnya dengan cepat mundur dan menawarkan teratai hijau untuk menahan serangan guntur. Wilayah terlarang. Seni membunuh dengan angin kencang. Dewa melarang 9 tinju. Ye Chen terus-menerus meraung, membuka hukum waktu dan ruang. Seluruh orang bergerak cepat, menunjukkan caranya sendiri, meniup tinjunya, dan bergegas pergi dengan simbol-simbol sihir. Kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Angin puyuh bergegas keluar, menuju Ling Mo Tianxia, mengganggu seluruh dunia. Ye Chen penuh dengan roh pedang. Cahaya pedang melesat keluar dari langit. Seluruh orang berubah menjadi pedang dan menebas ketua Babatian. Tidak terbayangkan bahwa satu orang, dalam sekejap, dapat menahan serangan 6 orang. Kita semua tercengang. Kecepatan dan serangan seperti itu tidak pernah terdengar dalam keadaan seperti itu. Ledakan. Satu demi satu, kekuatan teror meletus satu demi satu, dan seluruh langit berguncang, seolah-olah hancur. Itu menakutkan. Wah, bahkan jika kamu bisa melawan cuaca hari ini, kamu tidak bisa lolos dari kematian. Ling Mo Tian menghancurkan segalanya dan langsung menuju Ye Chen. Raja Monyet, Tuo Babatian dan Zhongli Tiangui juga melolong, menghancurkan serangan Ye Chen dan menyerang Ye Chen dengan peluang membunuh yang ganas. Ye Chen penuh dengan semangat juang, dengan momentum bertarung dengan gagah berani. Di matanya, tidak ada rasa takut, hanya niat membunuh yang tak ada habisnya.